Dengan mengurangi beban operasional pada departemen yang kurang krusial, Polygon Labs dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk riset teknologi Zero Knowledge atau disingkat ZK, yang menjadi inti dari ekosistem Polygon 2.0. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 17 Januari 2026, saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Berita bagus datang dari aset kripto Polygon. Dinamika industri blockchain kembali diwarnai dengan langkah berani dari salah satu pengembang infrastruktur terbesar. Polygon Labs melakukan restrukturisasi internal yang melibatkan pengurangan karyawan. Bukan sebagai sinyal kemunduran, namun sebagai upaya untuk menajamkan fokus perusahaan pada sektor pembayaran digital dan strategi stablecoin yang lebih agresif. Keputusan ini diambil demi menciptakan struktur organisasi yang lebih lincah dan efisien dalam mengejar visi Polygon 2.0 yang telah lama dinantikan oleh komunitas kripto global. Langkah restrukturisasi ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjadi lebih lincah dalam menghadapi persaingan global. Melansir laporan yang ada, CEO Mark Boyron menekankan bahwa Polygon Labs kini lebih memprioritaskan pengembangan infrastruktur yang mendukung transaksi skala besar dengan biaya rendah. Integrasi stablecoin menjadi pilar utama dalam transformasi ini. Dalam pernyataan yang dirilis oleh Polygon, fokus utama dari penyelarasan ini adalah membangun pembangunan Open Money Stack, sebuah arsitektur blockchain terpadu yang dirancang untuk menjadi lapisan dasar bagi pergerakan uang global. Banyak analis melihat transisi ini sebagai tanda kematangan proyek. Dengan mengurangi beban operasional pada departemen yang kurang krusial, Polygon Labs dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk riset teknologi Zero Knowledge atau disingkat ZK, yang menjadi inti dari ekosistem Polygon 2.0. Langkah efisiensi ini diprediksi akan memperkuat posisi pasar mereka di tengah ketatnya persaingan solusi layer 2 Ethereum. Melalui peta jalan yang lebih jelas dan struktur yang lebih ramping, Polygon Labs optimis dapat memimpin revolusi pembayaran blockchain yang akan menjadi tren utama di sepanjang tahun 2026. Untuk detailnya, kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Larry Fink dari BlackRock kembali mengakumulasi 3.312 Bitcoin dan 9.515 Ethereum melalui bursa Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa lihat di bawah sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Pemerintah Belarus mengesahkan dekret yang memberikan status hukum bagi Bitcoin dan bank kripto. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Sebuah entitas yang belum teridentifikasi mengakumulasi 20.000 Ethereum melalui bursa Kraken. Untuk detailnya kalian bisa mengecek di bawah sini. Totalnya 20.000 Ethereum. Ini adalah hal yang sangat menggemparkan juga di dunia kripto karena dia membeli Ethereum sebanyak 20.000 ya. Oke, kita lanjut ke berita yang terakhir. Hunter Horsley dari Bitwise kembali mengalokasikan 19.927 Solana ke dalam mekanisme staking. Untuk detailnya kalian bisa melihat di sini. Kemudian saya share sedikit mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 91.025 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 162 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid.
Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian bisa mencoba untuk trading di market spot. Setelah kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh mencoba untuk trading di market futures. Jangan sampai kalian masuk ke market futures tanpa kalian mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto, sehingga akhirnya kalian mengalami kerugian yang signifikan. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi sebelum kalian masuk. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus, namun ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, di mana kalian bisa melihat ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun ingin berinvestasi di dalamnya. Yang terpenting adalah ketika kalian sudah mengerti aset kripto apa yang bagus, kalian harus masuk ketika harganya murah. Jika harganya belum murah, maka kalian jangan langsung masuk ke aset tersebut, karena kalian tidak akan mendapatkan cuan yang signifikan jika kalian masuk di saat harganya masih tinggi. Oleh sebab itu, kalian juga harus mengerti momen yang tepat kapan kalian harus masuk, sehingga kalian bisa mendapatkan cuan lebih maksimal ketika kalian berinvestasi aset kripto. Ya, kemudian saya update juga kondisi market kripto di tanggal 17 Januari 2026. Seperti yang kalian lihat di sini, Bitcoin kembali mengalami sideways di area 1,613 M, sama dengan hari kemarin di tanggal 16 Januari. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain juga mengalami hal yang sama, yaitu sideways di area yang kurang lebih sama dengan hari kemarin. Mungkin ada beberapa altcoin yang mengalami lonjakan kenaikan karena ada berita bagus terkait aset tersebut. Saya akan update lagi kondisi market kripto dan juga berita kripto di tanggal 18 Januari 2026 besok. Nantikan video saya selanjutnya, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, maka kalian bisa langsung bertanya di kolom komentar. Saya Sagius Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.